maksudnya kalau ala sakratul maut itu nan selanjutnya yakninya kita kalau lapai nyawa no sako yakninya kita harus atau disunahkan untuk pergi takziah ke rumah mayat sako. Itu adalah doa no. Pergi takziah ke rumah mayat sako. Sebagaimana yakninya adalah alhamdulillahi ajraha wal mursaha azaka wa gharafaka lil maitika. Yang artinya sesungguhnya Allah semoga Allah membesarkan pahalamu dan menjadikan baik musibahmu dan mengampuni jasadmu. Itu doa awal untuk mayat cakap. Kemudian ada juga yang mengatakan yang artinya sesungguhnya Allah Maha memiliki apa yang berikan segala sesuatu yang mempunyai masa-masa ditetapkan di sisinya. Hendaknya kamu bersabar dalam memohon pahala itu. Kemudian mungkin tentang doa-doa bisa bisu di apa. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita setelah doa takziah, setelah kita bertakziah ke rumah mayat itu, kita selanjutnya yakninya adalah penyelenggaraan jenazah itu. Penyelenggaraan jenazah itu mulai dari memandikannya. Itu. Mulai dari memandikannya terlebih dahulu. Yang pertama tentang memandikan itu, yakninya adalah niat mandi itu. Niat mandi itu ada mayat itu, ada jenazah itu laki-laki dan ada jenazah itu perempuan. Ada anak-anak laki-laki, kemudian ada anak-anak perempuan. Itu beda-beda niat Niat untuk yang laki-laki nawaitul ghusla lihazihil maiti lihazal maiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Sengaja aku niat sholat aku niat mandi mayat ini fardu kifayah karena Allah. Itu niat nan untuk nan laki-laki. Kemudian nan untuk nan padusi. Nawaitul ghusla lihazihil maitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan mayat perempuan ini atau perempuan dewasa ini karena Allah. Itu fardu kifayah karena Allah. Kemudian yang anak-anak laki-laki, nawaitul ghusla lihazihil maitiftifli itu kalau nan padusino. Maitiftifli kalau nan anak-anak laki-laki ini, itu maksudnya. Kemudian anak-anak perempuan ini, itu nan tentang niat dari sholat, niat dari memandikan jenazah cakok. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam memandikan jenazah. Sebelum awak memandikan jenazah itu, ada paralu hal-hal yang harus awak perhatikan. Yang pertama adalah syarat-syarat
jenazah yang dimandikan itu. Syarat jenazah yang dimandikan itu. Yang pertama adalah yang beragama Islam. Itu wajib kifayah kita memandikannya. Wajib kifayah atau fardu kifayah kita memandikannya. Yang dimaksud dengan fardu kifayah itu adalah apabila seseorang telah memandikannya, maka dosa lain habis. Tetapi kalau tak ada orang yang memandikan nodo, misalnya bagi yang kematian cako, tak ada orang yang memandikan nodo, jadi itu dosa no sakampung. Lah ada orang yang tinggal di situ, tak ada orang yang namu memandikan nodo, itu dosa no uang sakampung tu kan naik. Nah, model itu. Tetapi kalau ada seorang nenamu memandikan dosa ne wang sakampung sako gugur karena wang sawang sako. Itu yang fardu kifayah itu. Kemudian didapati tubuhnya misalnya nan hilang, misalnya hilang di Anyui, di Batang Pelaki, lalu sampai ke Batang Bangko, kemudian bergabung sampai ke Rambayan dan basobok tangan lo sakit. Nah, itu dalam riwayat dikatakan di sembayangan itu. Basobok tangan lo ya di sembayangan. Didapati tubuhnya walaupun sebagian. Nah, itu dah. Kalau uang pakai kaki, no, kan indak jenazah. Mati kaki, pakai kaki itu mati kaki. Ya, kan indak jenazah, kan? Dak kerana amputasi, kan? Ya. Kalau amputasi itu dak teknologi jenazah cakap. Kalau pakai kapan tu, iya. Tetapi kalau yang jenazah caku misalnya hilang, kalau yang amputasi itu tidak perlu sembayangan. Kalau yang orang diamputasi, apa no tak perlu sembayangan juga. Karena maksudnya karena bukan uang no mati, tapi kaki no mati no. Kalau uang no mati, nanti kalau uang dan mati, nanti yo di apa nen. Tetapi kalau sebahagian tubuh no, misalnya orang yang amputasi dan lain sebagainya, itu tidak perlu lo di mandian yang cakodo beta atau di apa nen. Kemudian dan ketiga, yakninya adalah bukan mati kerana mati syahid. Misalnya mati syahid ko dek kerana peperangan. Misalnya pada zaman Nabi itu no pai baparang melawan musuh. Itu no mati syahid. Itu dak perlu dimandiin do. Di zaman Nabi tak dimandiin langsung dikuburnya. Sama itu. Kalau yang mati syahid cako di sembayangan lain dimandiin enggak no, gitu. Itu di dalam riwayat dikasih emang itu tidak yang mati syahid. Nah, gitu. Mati syahid dalam peperangan membela Islam. Tapi kalau mati syahid, kemudian kalau mati syahid, mati apa namanya, mati membela yang salah, itu bukan mati syahid itu. Nah, misalnya banyak yang lain contoh-contoh no, yang mati dalam membela yang salah. Misalnya awak bercakap jo keluarga, jo adik, jo kakak, lalu membunuh-bunuh nen kerana
masalah tanah, masalah apa, lalu mati wak, atau mati lagi wak, aduh, itu nak mati sahid ke tu namun tu. Kemudian itu syarat jenazah yang dimandikan cako. Itu syarat, kemudian syarat orang yang memandikan jenazah itu. Syarat orang yang memandikan jenazah itu, yang pertama orang muslim, baligh dan berakal. Orang muslim, baligh dan berakal. Maksudnya yang setengah itu adalah kalau model itu, kalau ledak itu, kalau lay sembahyang lay sekali-sekali, itu bukan dikatakan orang fasik itu. Tapi kalau orang fasik tidak melaksanakan sholat sekalipun, mulai dari apa? Dari no gadang sampai no babinyi, sampai no mati, tak pernah sholat. Kalau model itu kalau di kampung awak itu lay di sembayangannya mah. Tetapi lay di penyelenggarannya seperti biasa. Yang dalam apa no? Ya dalam apa no tak perlu itu di sembayangan sebetulnya. Beda itu mana wah. Tetapi bukan yang kalau yang setengah tu lay mah. Islam no hanya Islam KTP ya, no itu maksudnya. Tak pernah ukuk tagak doh. Beda itu mana wah, beda tu. Kalau dah sekali-kali sembahyang, kalau lay sekali-sekali sembahyang, itu lay dikatakan Islam yo mah beda. Kalau lay sekali-sekali sembahyang, itu lay dikatakan Islam yo mah. Kemudian di dalam pernikahan, kalau nen dikatakan uang nen fasik itu tak boleh menjadi wali nikah untuk anak naro. Itu. Model itu kalau uang nen fasik kita tu, nen fasik tu nen tak pernah sembahyang sama sekali. Tapi jarang dewak dengan dia. Kalau lagu umum, pukul tu dalam lay dah. Lah. Ayo, kalau yang mau dipasur kayu itu kayu. Ya paling kurang tu itulah itu. Paling kurang tu model itulah beda. Itu nen uang nen fasik cako. Kalau nen dalam apa no, itu tak perlu sembayangan doa itu bandau. Kalau nen jali bandau, tetapi kalau di adat awak itu tetap dilaksanakan seperti mana biasa. Walaupun tak sembahyang, walaupun sembahyang no, tetap dilaksanakan seperti mana biasa. Kita nak berusul awak sembahyang. Nah, Tidak. dapat pahala lah awak no. Sebab dulu kecil dulu yang kan. Kalau orang nak sembahyang, perlu dia sembahyang tu. Ya kalau orang nak sembahyang tak perlu di sembayangan doh. Itu kalau itu kan secara umum no ya model itu. Tetapi dan kalau dilaksanakan yo itu lay dapat pahala yo. Kemudian syarat orang yang memandikan jenazah itu yakninya berniat memandikan jenazah. Seperti nan apa nan disampaikan cako. Berniat memandikan jenazah tu lah. Berniat memandikan jenazah cako seperti nawaitul ghusla li hadzal maiti fardhul kifayati lillahi ta'ala. Kemudian kepribadian yang jujur dan soleh. Kepribadian yang jujur dan soleh cako kecuali anak dan istri. Ada beberapa pertanyaan
istri lai boleh memandikan suami. Apa jawab dia, Bu? Lain. Kan ada batas-batas. Istri boleh memandikan suami. Itu sarana cakap Islam nah. Kalau tentang wudu, kalau tentang wudu, batal wudu antara bersentuhan antara suami dan istri itu ada batalnya wudu kerana senggol tangan no atau apa no, itu ada beberapa pendapat yang mengecek. Ya. Ada nan mambuli, ada nan sekadar bersinggungan, lain tak batal dah. Itu tergantung keyakinan awak masing-masing. Mana yang awak pakai. Kalau awak nak pakai, kalau bersentuhan antara istri dan suami dan istri, tangan no, bukan lain-lain no, itu tanpa dia ibu macam lain lagi. Kalau kadar tangan, kalau nen awak aponen itu batal wuduk mudah-mudah kalau menurut awak. Nen awak yakini itu. Tapi jangan nak ya kalau bersinggung. Tapi kalau kain bersinggung. Kalau kain itu tak masalah. Dan sahabat bawa pai sumayang bulan puasa kalau bayang malu. Tu apa goncang ya suami apa bayang itu bersinggung dah. Tapi jangan dia nak bersinggung kan ada betul betul. Bayang. Kalau kain itu tak masalah. Dan sahabat baik tua. Kalau kain itu tak jadi masalah. Iya, no jangan. Tetapi kalau jange atau kulit dalam apa no, itu batal kalau menurut keyakinan awak model itu. Tetapi ada nen tidak membatalkan kecuali bersentuhan dan lain no. Lihat. Pasti pandai lah ibu-ibu nen memahami secara apa itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis kelaminnya harus sama dengan jenis kelamin yang meninggal seko. Kecuali suami dan istri. Kecuali suami dan anak-anak. Kemudian yang amanah. Dan amanah itu dapat dipercaya. Kadang-kadang mayat ko ada nan bababun, ada nan nya itu no. Kemudian diumbar-umbar ayib no. Itu tujuan yang soleh sakoro. Kalau orang yang soleh tidak akan mengumbar-umbar ayib dari mayat sakor. Kadang-kadang ada lagi itu duduk-duduk di di pelanta itu dan mandir mayat sapu mati sapu tu tangga. Bababun yo babayo itu. Itu tak boleh tu. Sekadang awak yang nentantung. Tak perlu disabuin ke orang lain tu. Yo kaki ni tak do lah. Kan betul tu. Tak boleh disabuin. Badan tu model itu wah. Kadang-kadang kan ada lah model itu. Mana siku lah tak do. Ini mana mayat dah. Ya, ni siku lah tak do. Kau nak bagi Siku na nibig ang halito na ba itu Ya kalau nak di siku boleh tak do. Kecuali kadit mati bodin go buat ko tu baru. Itu tentang orang-orang yang atau syarat orang yang memandikan jenazah itu. Kemudian tidak mengumbar aib. Begitu. Seperti nanapun disampaikan jako kesalahan-kesalahan dari atau kekurangan-kekurangan di mayat sako. Misalnya babawun, kaki no ndak ada, badan no dibalak dan lain sebagainya, jangan disabuin ke wang. Itu. Jangan disabuin ke wang
jan dibunjing lo ino mayat sako itu akan mendatangkan dosa bagi awak kalau yang mengumbar-umbar atau mengecek-ngecekan atau memfitnah atau menyabui-nyabui atau ghibah dari mayat sako itu akan mendatangkan dosa bagi awak kalau mengumbar-umbar aib dari mayat sako. Kalau lah elok yo tanggapan dari anak no. Kalau indak elok tanggapan dari anak no bapa. No pai lampang no pai pulun ke kina. Ladang lo dan anak no pai pulun ke kina. Kalau polisi sama polisi ya bagaimana. Kemudian yang selanjutnya tata cara memandikan jenazah itu. Yang pertama itu no di angkit mayat ko ke dalam tempat pemandian atau kalau bisa jadi di dalam apa namanya tu tempat mayat tu tempat pemandian mayat tu ada di masjid atau di tempat-tempat yang lain di mandian dimasukkan latakan situ diangkit dengan lambek-lambek, kemudian diletakkan di situ, kemudian digunting baju no. Mengunting baju no tu dengan ditutup dengan kain dateno. Itu kain dateno digunting baju no sako, kemudian disiram dengan air terlebih dahulu. Ya, air limau pertama lah. Atau air bidara dalam bahasa Wapono, air bidara. Atau air limau. Ado nen mengecekan. Ado mengecekan air limau dulu. Kemudian ado nen mengecekan air nen berasi terlebih dahulu. Itu berbeda pendapat para Pono. Itu Sumarang manu nen kawak tuwi. Ado nen mapunen, ado nen indak. Kemudian setelah di apa namanya disiram dengan air limau, dengan air bidara, kemudian dibersihkan, digosok-gosok dengan sabun sampai gasono kasih. Maklumlah mayat sako kalau nen sakit Allah 3 bulan tak mandi, Allah 2 tahun tak mandi, banyak daki. Contoh no kayak gitu ya. Jadi sampai kasih wak beton-betonan bisu dipraktek kan. Wak beton-betonan itu sampai kasih apa sakuru. Jangi no sakuru. Kemudian setelah setelah berasi, kemudian diistinjaan. Ada lo niat no, atau doa no, nawaitul istinjaa minal maiti lillahi ta'ala. Sengaja aku niat mengistinjakan mayat ini karena Allah. Itu mengistinjakan mayat sako. Kemudian ditakkan pawik no. Kemudian aku ada cik idung no di perasaan. Aku ada cik kuku no di perasaan. Ada beberapa lidi yang disiapkan. Kemudian potongan-potongan apa sako, potong-potong kain-kapan sako untuk memarasian dulu tujuan. Potong-potong kain-kapan kadang-kadang iko, kemudian untuk memarasian sako. Setelah di istinjaan, kemudian dibarasian, kemudian ditakkan pawi no, supaya kalau no nanti sangkui gitu. Kemudian setelah
kalau di apa nan di istinjaan, kemudian ado nan ma wuduan terlebih dahulu, kemudian ado nan mandi sambilan terlebih dahulu. Kalau niat wudu nawaitul wudu'a minal maiti lillahi ta'ala. Sengaja aku mewudukan mayat ini karena Allah. Ngomong dari itu. Sengaja aku mewudukan mayat ini karena Allah. Kemudian setelah itu lalu mandi sambilan. Kalau di wudu itu pada umumnya itu mandi sambilan tu setelah wudu. Mandi terakhir mandi sambilan tu. Kalau di wudu model itu. Kemudian ada lah tempat lain yang berbeda. Mandi sambilan tu sebelum wudu. Itu berbeda para itu boleh saja. Kemudian doa mandi sambilan tu. Doa mandi sambilan tu di dalam apa nenala ambo nenala kode di dalam apa iko itu ala awak subuh mema apa neno yakni no Allahumma ya Allah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu nan di tangga. Itu berbeda lu para itu berbeda lu mah. Ada nan ghufranaka ya Allah ya na. Allah ada nan mengecen Allahumma ya Allah ghufranaka ya Allah rabbana wa ilaikal masir. La haula wala quwata illa billah. Ada nan ghufranaka ya, ada mulai dari Allahumma ya Allah ghufranaka wa ilaikal masir. Ada buli nama dari itu, buli lah nama dari itu. Jadi itu nan pokoknya mandi sambilan. Mereka. Jadi ghufranaka ya Allah ya Rahman ko wala kita. Kalau yang sesuai dengan nan ambo apa nan, ambo pahami. Itu ni tengah-tengah terlebih dahulu. Kalau nen manui keyakinan awak, mereka. No boleh di apa dulu? Di kanan dulu, boleh di tengah dulu. Kau di kiri boleh dulu dah. Mereka. Oh, ada lo kan na kadang di tengah dulu. Itu bau kanan bau kiri. Ya mereka. Boleh di kanan dulu. Di kanan dulu bau kiri bau tengah. Kemudian dah ada terus. Nen di tengah kau kalau dak pertama dak kedua itu biasa orang. Kalau nen awak pelajari model itu, kemudian nen awak praktekkan model itu loh. Awak alun pernah nen menjadi imam atau memandian jenazah tu awak ya lu pernah lah itu. Iya. Pernah lah. Menjadi imam memandian jenazah tu dia pernah dah dia. Kerana ayah awak mati dulu itu nen jadi imam kakak awak. Menjadi imam memandian jenazah tu dia. Dakwah tu. Kerana ada kakak awak yang lebih tua daripada awak tu nolong. Dia. Menjadi imam memandikan jenazah itu. Itu nen tentang mandi sambilan jago. Kemudian kalau nen sesuai dengan pemahaman awak itu ya Allah tengah-tengah, kemudian ya Rahman di sebelah kanan, kemudian ya Rahim sebelah kiri. Itu sesuai dengan keyakinan awak. Di tengah-tengah terlebih dahulu, kemudian di kanan, kemudian di kiri. Itu sesuai dengan keyakinan awak model itu. Jadi ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau siram pertama dulu ya kan nyiram tangan tuh apa baca dulu ya. Oh kan sudah sudah niat cekuna, masiram limau kan. Nah sudah limau, tadi kan menyiram jayu ada tuh nyiram menyiram apa baca dulu ya.